Satu harapanku, ingatlah selalu laguku. Walau kau tak di sampingku, walau kau tak bersamaku, oh mantanku. Wah itu langsung kocak itu lagu. Hai guys, uh, balik lagi sama gue di podcast sambil ngopi. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama member gue juga di kerjaan, namanya Robil. Ini pertama gue mau nanya nih, pasti lo dari kecil lah ya, dari kecil lo pasti ngerasain diceng-cengin gara-gara nama. Pasti itu Pasti kan? dari zaman SD. Kan dulu dari SD ceng-cengan nama bapak. Lalu nama lo yang menurut gua lumayan unik tuh kan, simple banget kayak Robil Alamin gitu. Pasti ngalamin itu kan ceng-cengin. Pasti. Gimana lo nanggepinnya? Ya ada di satu titik ya kayak kita pengen ngebales ya orang yang ngatain nama kita atau nama keluarga, tapi di satu sisi ya mungkin itu salah satu panggilan akrab ya, bisa jadi panggilan akrab. Gimana ya maksudnya? Gimana cara lo berdamai dengan itu? Pasti kan nggak sebentar itu. Ada titik muak gitu, apa sih gitu? Nggak bosan apa dikatain ngomong apa, ngeledekin gua gini-gini doang? Kalau gue sih dibawa santai sih, apalagi kalau teman-teman dekat yang sering ngomong manggil nama yang kadang dibuat bercandain gitu. Tapi ya itu yang gue rasain malah semakin akrab sih kalau orangnya emang asik ya. Tapi kalau ada orang yang memang niatnya untuk ngejelekin atau menghina, ya gue sih ya tertutup ya, dalam artian ya udah cukup segitu aja berteman gitu, nggak gue terusin gitu. Oke. Gua jujur ya, waktu pertama kali ngeliat nama lo waktu jadi member gua, Robil Alamin, gitu doang, namanya simple ya maksudnya. Tapi sebenarnya artinya cukup luas, dan bahkan kalau gua ngebayangin gua punya nama itu kan nama doa ya. Ada rasa kayak orang tua ngasih nama itu buat jadi doa lo, buat lo besarnya jadi kayak gitu, jadi beban. benar sih, benar. Ada pressure di situ. Pasti ada, apalagi kalau ditanya sama guru agama ya. Kan di sekolah tuh sering tuh ketemu guru agama yang ngerti lah arti nama gitu kan. Ya dia nanya kan, ini siapa yang ngasih nama gitu kan. Kebetulan ya bokap ya, ayah yang ngasih nama. Dan ya kalau dilihat artinya emang berat gitu. Robil Alamin itu artinya Tuhan semesta alam. Jadi waktu SD itu sempat diganti Robi Rosyidin dulu kan, karena udah terlanjur di akte itu Robil Alamin. Ada akte kedua tuh namanya Robi Rosyidin, tapi berhubung ijazah juga udah kebuat Robil Alamin segala macam kan, perlu dirubah dan waktu ya. Jadi ya tetap menggunakan nama itu, tapi nama panggilannya yang dirubah kadang. Jadi Obi atau Robi, jadi nggak sampai Robil. Kalau Robil kan itu artinya sebenarnya Tuhan. Jadi sebenarnya gue juga kadang kalau dipanggil Robil itu kayak gimana ya, kayak merasa nggak enak juga kan. Udah mati kayak ya, gue aja kadang ya ibadah juga nggak terlalu ini banget kan. Gue terlalu itu banget. Jadi mungkin kalau selama ini gue kerja untuk nama itu emang pleng gitu doang sih. Orang-orang kerjaan itu manggilnya nggak hampir jarang yang manggil nama panggilan gitu. Iya. Apalagi yang untuk anak-anak kontrak gitu. Ya udah plek nama aja udah. Tuh nggak di istilahnya nggak diimut-imutin gitu. Kan biasanya cewek gitu ya. Namanya Anissa dipanggilnya Ica gitu. Ya, pasti. Kalau di PT nggak Nisa, ya udah Nisa aja udah gitu. Mau banyak ya Nisa, ya udah Nisa semua aja. Gitu ya. Mungkin buat gue ya itu hal yang nggak mudah sih, cukup berat gitu untuk berdamai dengan itu. Berat. Bahkan sampai sekarang kadang kalau pengen
pengen jujur sih ya, pengennya sih jangan dipanggil Robil ya, panggil Robi atau Obi lah. Obi. Karena dari kecil juga teman-teman di rumah kadang juga manggil Obi ya. Satu untuk menghindari ya dipanggil Robil itu karena kan berat namanya, kemudian kalau yang tahu artinya juga kesannya juga gimana gitu kan. Oh ya, Itu sih. Cuman ya Berarti kadang udah terlanjur PR gua keadaan, nih. iya mau ngerubah itu PR gue nih bakalan buat manggil lo Be. kan. Kalau manggil lo ganti nih. Atau mungkin Bill aja kan. Bill. Iya. Bill. Boleh. Terus saya nggak pernah. Make sense. Berat sih, berat. Sebenarnya sih kalau zaman SD SMP gitu ngeceng-ngecengin nama masih wajar lah ya. Masih wajar. Karena tingkat bercandanya masih emang sebatas itu doang. Atas itu. Cuma kalau udah seusia kita udah gede, udah kerja, udah umur 20-an ceng-cengan masih nama. Aneh sih Kayaknya mereka udah kurang sih. terlalu childish, Ya. kayak anak kecil. Soalnya nama panggilan lain ya, bukan nama-nama panggilan orang tua tuh. Gue pernah ngeliat lo upload YouTube bikin lagu, itu gimana ceritanya? Wah itu panjang sih sebenarnya, itu lagu itu udah dari zaman SMA kelas 3 SMA itu lagu udah ada. Kebetulan juga hobi nulis dulu kan zaman SMA. Kan dulu jadi jurusan IPS. Jadi jam belajar mungkin nggak terlalu intens ya dibanding IPA itu kan. Banyak jam pelajaran kosong. Nah, di situ kan yang lain kan pada sibuk mungkin main HP atau main apapun ya. Saya ada salah satu teman tuh yang teman sebangku lah. Dia hobi gitaran, hobi musik juga gitu, satu frekuensi. Jadi di situ ngisi jam kosong ya dengan cara nulis lagu. Awalnya itu puisi, terus dikasih nada. Seharian tuh pulang dari rumah diterusin, besok pagi jadi dinyanyiin di kelas. Ya nggak nyangka gitu, di kelas juga pada suka dulu kan di satu kelas. Jadi kalau ada setiap pelajaran seni kadang suka dibawain. Karena saya juga dari SMA tuh kan sebenarnya pemalu, jadi nggak terlalu ditunjukin. Oh gue bisa buat ini, buat itu gitu. Oh, gue juga sampai sekarang nilai lo masih, lo tipikal orang yang benar-benar nggak enakan gitu. Iya, ngobrol pasti, aja pasti benar. masih gitu banget gitu. Benar-benar nggak enakan itu dalam artian nggak enakannya bisa dibilang parah. Parah sih. Nggak enakan lo itu parah banget. Makanya sempat beberapa kali gue bilang sama beberapa teman gue lah ngomong, si Obi member gue paling sopan nih. Nggak enak, saking nggak enakan parah banget. Gue kadang kalau lo ngomong gitu minta tolong ini kayak ya udah minta tolong biasa aja, nggak usah gitu terlalu formal, ya gue nya biasa aja gitu. Gimana ya namanya di kerjaan? Itu lagu yang lo bikin itu genrenya apa? Jazz, bisa dibilang jazz, bisa dibilang pop ya. Kebetulan kan saya suka jazz, kemudian teman saya yang gitaris itu ya dia genrenya pop rock ya. Akhirnya ya kolaborasi, cuman nggak sempat rekaman kan. Satu masalah budget, kemudian juga dua udah mau menjelang perpisahan sekolah, jadi nggak ada waktu buat kumpul lagi gitu. Udah akhirnya disimpan, cuman masih disimpan dan masih punya target untuk satu saat nih ngumpulin uang buat rekaman, entah rekamannya di mana gitu. Kan waktu itu buatnya di sekolah di Palembang kan. Dan itu pas waktu di Palembang tuh belum nemu studio sama sekali kan. Udah kerja, udah ngumpulin modal, cuman nggak tahu harus rekaman di mana. Pindah ke Tambun, ke Bekasi. Dan ternyata ada teman yang punya studio, teman tetangga. Sebelahan rumahnya, cuman saya nggak tahu kalau dia punya studio. Taunya itu dari teman kan, bahwa si Jaka namanya Juk Studio, dia itu punya studio. Akhirnya berani diri untuk situ kan, dan rekamannya itu juga kan hampir seharian 8 jam kalau nggak salah. Satu lagu? Iya, satu lagu, karena banyak lirik yang harus diubah juga gitu kan. Dan terutama genre jazz ya kan, agak sulit untuk mencari kuncinya.
kemudian grogi banget. Kaku banget. Grogi gua. Grogi banget. Kemudian ya. Kemudian anjir. Tadi tentang sampai bisa rekaman ya. Jadi waktu itu kan ya sebelum masuk PT ini ya, kan sudah sempat kerja juga di PT tuh. Sudah sempat kerja 2,5 tahun. Nah, kebetulan juga kan dulu tuh nggak terlalu hobi jajan atau beli motor atau apa ya. Kalau di zaman sekarang kan kebiasaan kan kalau anak-anak PT itu kan ya lari duitnya kan ke situ kan. Modif motor lah, beli motor baru lah. Tapi soal motor ya gue bingung loh. Gue kalau waktu di kampung ada teman gitu, misalnya yang nama Agus banyak ya. Terus ntar kalau nanya, lo lihat Agus nggak? Agus mana? Misalnya Agus botak gitu, atau Agus tonggos gitu kan. Kalau di sini beda. Apa? Nanya, lo lihat Agus nggak? Agus mana? Agus Vario apa Ninja? Pas gitu. Ya mana gue tahu motor dia aja. Agus Itu Matic. fisiknya. Agus Matic. Kendaraannya di sini aneh sumpah. Gue baru ketemu itu begitu di sini di Bekasi. Tahu tuh Nama panjangnya ini ya. Nama-nama motor. ciri khasnya bukan fisik, Iya. ini kendaraan. Agus Beat. Agus jalan kaki. Aneh sumpah. Itu tadi gimana? Ya lo nggak punya apa dulu nggak banyak jajan. Iya, nggak banyak jajan. Ya Jadi- duitnya dikumpul. Dan emang jarang check in. astaga, check in apa tuh? Jarang. Jarang, Nggak tapi pernah. Jangan dimasukin. Salah. Iya, terus ya kan akhirnya kekumpul tuh. Karena kan dulu tuh sempat ada kepikiran pengen diangkat ya. Ada rencana waktu itu kan leader ngomong ada peluang, cuman berhubung pandemi. Terus ya akhirnya kan PT mau nggak mau pasti menurunin ini ya. Nurunin cost, Iya benar. udah pengangkatan. Terus Ya akhirnya ya itulah nyari sesuatu yang lain di tantangan baru ya. Akhirnya keluar dari PT kan udah habis kontrak, terus coba untuk ngerintis lagi karir tuh, ikut syuting, cuman nggak lama kan. Ya peran pembantu sih, bukan peran utama gitu. figuran gitu. Oh bener. Gua kenal satu orang dari Instagram yang ngajak gua syuting. Orang itu ngenalin gua ke orang lain. Dari situ gua banyak job dari satu orang itu. Asal kalau kita add itu di apa ya, di lokasi bagus gitu, pasti orang juga enak ngajuin. Iya. Itu sih yang gua tangkap, kata gua bersyukurnya Iya, itu. itu ibaratnya sekecil apapun peluang, kalau lo kerjain dengan semaksimal lo, pasti Ini sesuatu ya. lo efeknya beruntun gitu. Bahkan teman-teman gue yang di SMA tuh nggak nyangka itu impian gue, syuting masuk TV. Itu udah gue tulis di SMA kelas 3 tuh, gue inget banget. Gue kan hobi nulis. Jadi gue tulis tuh impian gue dari SMA sebelum lulus tuh, pengen jadi apa gitu. Gue lisit, gue print, terus gue kasih bapak gue, nyokap tuh berdua. Gue minta doa tuh waktu itu, minta restu tuh waktu itu. Orang tua lo ngerestuin? Awalnya ngerestuin waktu di Palembang ya. Ya serah mau jadi apa gitu, yang penting mah jaga diri aja, jangan ngecewain gitu. Bertanggung jawab gitu. Boleh bebas tapi bertanggung jawab gitu. Jangan nggak jelas gitu. Dari situ kan minta doa. Emang doa orang tua sih ini ya, apa sih ya? Iya bisa jadi Suci. jalan yang lo hal-hal yang lo terima sekarang itu sebenarnya doa dari orang tua lo. Iya, itu kata Pak Mastri kan, bisa jadi salah satu doa orang tua yang terkabul kan. Emang benar kenyataannya. Gue waktu itu malah kocaknya itu waktu SMA ya, gue udah merenung apa ya, kan gue sering baca buku tuh. Terus baca bukunya Ipo Santosa dulu, Pakar Otak Kanan, Cara Kerja Otak Kanan. Yang buku yang 7 Keajaiban Rezeki. Itu masih ada, gue simpen. Itu bukunya tuh, gue kenal buku itu dari gue main ke rumah temen gue, main PS waktu itu nginep kan. Gue iseng-iseng lihat ada buku di atas TV kan, gue baca.
gue bawa balik bang, gue sumpah, gue Iya, bawa balik kan. Mega bestseller itu. Iya, balik kata gue bagus nih buku nih. Besoknya gue beli kan. Karena itu buku itu ya emang ada beli, ada tahap-tahap kiat-kiatnya tuh, dalam per lembar tuh ada anjuran yang harus dikerjain tuh sekarang gitu. Baru buka halaman selanjutnya. Itu gue pernah itu. Terus ada disuruh praktek ini kan, minta maaf sama orang tua gitu. Terus catat impian kita, terus kasih ke mereka gitu, suruh doain setiap habis sholat gitu. Dan itu benar-benar terwujud. Ada impian benar-benar terwujud. Pas waktu SMA waktu itu tuh pas habis minta maaf sama orang tua itu kan, besok tuh ada seminar di sekolah tuh, kan jurusan IPS kan. Ada seminar tentang hukum di sekolah. Itu padahal saya nggak terlalu jago ya masalah hukum segala macam ya. Pas harian semalam nangis depan orang tua tuh kayak hati tuh kayak plong aja, pikiran tuh jadi plong, nggak ada beban. Kayak habis lebaran tuh kan. Kalau kita udah minta maaf sama orang tua apapun kayak udah jalannya tuh enteng aja, kita mau ngapa-ngapain juga enteng. Nah pas besoknya tuh kan ada seminar anak kelas 3 dikumpulin semua IPA IPS. Terus juga di seminar itu ada sesi tanya jawab. Seminarnya itu dihadirin sama pejabat hukum, kalau nggak salah jaksa atau pengacaranya itu lulusan dari SMA itu, sama saya gitu. Jaksa, hakim, ada 2 lagi nggak tahu tuh, kurang tahu siapa. Nah gitu kan disuruh sesi tanya jawab, nggak ada yang berani nanya tuh. Padahal di satu pertanyaan itu akan ada dapat hadiah tuh, kan tertarik kan, dapat hadiah nih, nggak tahu hadiah apa ya. Dikasih waktu 10 menit kalau nggak salah, suruh bikin pertanyaan ya. Ya akhirnya saya yang maju waktu itu wakil IPS. Nanya pertanyaan itu masih saya ingat tuh gitu. Nanya waktu itu ke pengacaranya atau ke hakim waktu itu, bagaimana cara kami selaku pelajar kan dia seminarnya di pelajar kan. Bagaimana cara kami selaku pelajar dalam mengubah pandangan masyarakat gitu. Dia mengatakan bahwasanya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Hal itu benar. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hal itu disebabkan karena adanya kesenjangan sosial yang terjadi dari masyarakat kecil yang merasa tidak mendapatkan keadilan dalam hukum. Akibatnya banyak masyarakat kecil yang tidak lagi percaya dengan hukum, bahkan melecehkan aparat penegak hukum. Wah, dari situ jaksanya berdiri kan, hakim berdiri katanya. Ini pertanyaannya seperti seorang S2 yang sedang menyelesaikan studinya. Gue bingung kan. Waduh, gue nanya biasa gitu kata gue. Apa yang gue lakuin semalam kata gue bingung kan, gue mikir. Pasang gue blow on dalam hal ini hukum kan segala macam. Waktu itu juga temen-temen pada bengong. Itu pikiran gitu kan, padahal nyimaknya tuh nggak terlalu serius, tapi pas dapat ada sesi tanya kayak gitu kan, gue tanyain aja plong. Gue tulis di kertas, gue suruh maju, dapat hadiah apa kalau nggak salah topi sama apa gitu, Mercedes apa, sama dikasih apa kartu nama dari pengacara itu. Kalau misalkan keluarga ada masalah hukum bisa langsung hubungin dia katanya. Oh di situ gue kayak anjir, semalam gue nggak habis ngapain ya, biasanya gitu, gue mimpi apa semalam. Ternyata pas gue ingat semalam itu gue habis minta maaf sama orang tua gue walaupun gue nggak salah atau sengaja atau tidak gitu. Gue udah habis baca dari buku itu tuh IPA Sentosa kan. Ya gue pengen baca halaman selanjutnya kan, harus ngakuin itu kan. Gue itu di satu sisi gengsi kan gitu, gue ngapain gue nangis ya, kagak ada sebab apapun gitu, gue nangis tiba-tiba depan orang tua gitu. Orang tua juga awalnya heran tuh, gue nangis setengah jam kan. Kenapa nih, orang ada masalah apa habis kemalingan, apa habis ditonjok katanya. Cerita lah, ini nih mau lulus SMA mau gini ini baca buku ini katanya disuruh perintahin gini ya. Di situ kayak ya orang tua kayak udah mau jadi apapun terserah asal tanggung jawab gitu. Nah akhirnya ya sampai sekarang udah ada di sini kan, dikasih kepercayaan buat ngerantau lagi ke sini gitu. Terus ada sedikit lah keluarga nggak setuju kan, akhirnya mau nggak mau kerja lagi gitu. Jadi ya gimana ya nggak kurang disupport lah dulu, satu kan lingkungan seni itu kan terlalu terlalu bebas. Nah kakak takut di situ kan, kakak yang cewek tuh waktu itu melarang kan. Ya akhirnya ya kita harus mungkin sedikit mengalah tapi bukan berarti kita berhenti gitu. Di
sebenarnya mau di satu sisi mau wujudin cita-cita karena ada hal-hal yang di luar dugaan, jadi akhirnya cita-cita itu ya mungkin apa ya, berhenti sementara gitu. Kita nggak tahu kedepannya gimana, ya jalanin aja lah dulu ya, karena apa ya, yang tahu impian kita, cita-cita kita kan kita sendiri gitu kan, sekalipun keluarga itu mensupport atau tidak gitu. Karena gue ingat tuh kata-kata dari Panji Wijaksono ya, Pragiwaksono. Pragiwaksono. Ganti-ganti nama orang. Aduh, marah. Ganti nama gue, sekarang nama dia ya. Apa? Ya katanya kalau impian kita itu nggak akan kemana-mana. Dia akan terus ada sampai kita tua gitu kan. Sampai kita tua dia akan terus ada dan menampar atau membangun ya. Oh, gua tahu ya gitu. Iya. Panji, itu kata-kata Panji, dan itu salah satu alasan kenapa dia nekat Buat tour ke luar ya. Bukan buat tour, buat bangun karir lagi stand up di New York. Oh, Dia ngomong gini. Dia ngomong mimpi kita itu nggak pernah mati. Sekuat apapun lo pukul, sedalam apapun lo kubur, dia cuma akan pingsan. Nah, iya benar. Dan akan bangkit lagi ketika lo tua dalam bentuk penyesalan. Benar-benar. Ya katanya om dia itu kan, kamu kenal nggak orang itu? Iya. Itu temen om lo. Coba kalau dulu om kayak gini kayak gitu. Pasti om udah jadi sesuatu gitu. Nah iya. Nah, Dan mungkin itu juga salah satu alasan kenapa gua ini coba-coba aja deh. Bikin aja, jalanin aja dulu gitu. bikin aja gua YouTube gini. Gua emang cuma pengen, tujuan awalnya sih emang pengen cuma pengen obrolan gua sama teman gua itu ada loh, setiap gua ngobrol sama temen gue itu ada hal yang bisa gua petik dan gua abadikan gitu. Tapi kalau ada yang suka ya syukur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, toh bakalan jadi pengingat gua di masa depan. Benar-benar siap. Bagus. Target gua cuma itu doang sebenarnya. Oke. Sama sih kayak aku buat lagu juga ya, hanya untuk apa ya, mengekspresikan diri gitu kan. Menyampaikan pesan dari lagu gitu kan, dari kata-kata gitu ya, mungkin nggak terucap dalam obrolan atau apapun gitu, dan bisa dituliskan dengan ya kata-kata itu gitu. Entah orang ada yang suka atau tidak tuh kan ya apa ya, udah biasa lah ibaratnya, pro kontra gitu. Kadang yang lebih nyakitin itu kan yang orang yang kita rasa kita percaya paling dekat itu yang seharusnya mensupport kita, tapi mematikan mimpi-mimpi kita gitu. Bukan mensupport gitu. Dan itu kalau kita nggak ngambil sisi positifnya pasti akan down dan nggak akan buat karya itu lagi pasti. Tapi kalau kita itu jadiin pelajaran, motivasi, suatu saat itu karya itu akan menjadi sesuatu ya. Gue rasa yakin sih bisa. Gue Awe pernah ngomong, ya walaupun mungkin bukan ucapannya ya, cuma gue ternotis ketika dia ngomong. Awe kemarin di di podcast kita dia ngomong, ketika lo bikin karya, fokusnya tuh ke diri lo, puasin diri lo sendiri. Ketika lo bikin karya tuh buat muasin sendiri. Seni itu menciptakan sesuatu untuk memuasin diri sendiri. Benar. Ketika lo udah puas, yang lain bonus. Oke. Benar. Makanya gue bikin kayak gini ya, udah gue bikin aja, yang penting gue puas, gue bisa ngobrol. Benar. Mau ada yang suka, alhamdulillah. Nggak ada yang suka, nggak menghasilkan ya. Kan orang bikin YouTube, nyari AdSense gitu. Benar. Gue nggak butuh AdSense, istilahnya. Penghasilan gue sekarang udah cukup nih buat kebutuhan gue sehari-hari. Gue nggak butuh AdSense YouTube, cuma yang penting gue bikin sesuatu gitu. Ya, punya wadah tempat untuk ini ya, mengekspresikan diri. Gue lebih ke pengen bikin sesuatunya. Oke. Ya rata-rata kan yang di pikiran kita kan pasti di awal kan, kita bikin sesuatu itu untuk
orang lain suka kan. Iya. Rata-rata kayak gitu Iya. kan, pasti kan. Nah itu yang kebalik. Itu harusnya terbalik ya. Kalau kayak gitu terus kita nggak akan bisa nggak akan bisa buat semua orang itu suka gitu kan. Pasti ada aja tuh yang yang ngejek lah, yang ngerendahin lah kadang. Iya. Buat apaan sih lu kayak gitu. Ketika kita bikin sesuatu niatnya cuman buat supaya orang lain suka, kita jadi orang lain. Iya benar, bukan jadi diri sendiri. Kita nggak jadi diri kita sendiri. Jadi diri sendiri, benar-benar. Situ sih. Menurut gua ya mungkin ya ada ya kekhawatiran kalau gua boleh komentarin yang lo niat banget di apa namanya dunia seni. Mungkin kalau gua boleh komentarin, keluarga lo punya pandangan sendiri tentang itu, dan yang harus lo yakinin, keluarga lo pengen yang terbaik buat lo. Itu pertama. Mereka pengen yang terbaik buat lo, tapi cuma lo yang tahu apa yang lo mau. Iya sih. Jadi menurut gua nggak salah ya. Menurut gua nggak masalah ketika lo tetap jalanin diam-diam, tapi ya pelan-pelan lo kasih pengertian. Karena ya ketakutan mereka itu ketakutan yang beralasan. Dunia seni apalagi itu banyak lah yang kena kasus narkotika kayak gitu. Terlalu bebas itu. Soalnya ketika lo bisa ngeyakinin lo bisa jaga diri, ya gue rasa keluarga lo support aja. Pasti. Soalnya waktu itu pernah tuh main sama salah satu aktor ya, syuting di hari pertama syuting masih aman gitu kan, nggak ada masalah. Pas di hari kedua apa nggak salah dia itu udah ketangkep gitu. Dan itu syutingnya sama saya gitu, itu barengan kakak tahu itu kan, soalnya waktu berangkat syuting itu kan subuh pasti bilang kan mau kemana, mau ke Jakarta, mau ngapain, ada panggilan inilah syuting, berangkat. Syutingnya sama siapa, sama artis siapa aja, biasanya ditanya kan, ini judulnya ini. Oke. Berangkat, sehari pertama aman, pas hari kedua ternyata dia ditangkap gitu. Ya, itu. Nah kasus itu pas di hari berikutnya itu udah nggak boleh lagi ikut seperti itu. Jadi kayak padahal kan tempat peran utama sama peran figuran itu kan kadang berbeda gitu kan, kelasnya juga berbeda gitu, tempat nongkrongnya juga beda. Jadi ya sedikit kemungkinan lah kalau untuk bisa terjun mungkin satu pergaulan kayak gitu tuh sulit, kecuali emang kita dapat peran lebih gitu, dikasih percayaan lebih, ya mungkin bisa bergaul dengan itu. Ya, tapi ya pasti ada ketakutannya itu, soalnya bisa jadi lo ditumbalin. Ada itu buat itu. Iya sih, benar-benar. Nah kakak mikirnya di situ kan. Iya. Apalagi dulu kan awal-awal banget dari Palembang ke sini waktu itu kan, baru ngerantau, nekat, kenal dari Instagram waktu itu. Ada salah satu agensi ya, terus juga dia ngubungin kan, suruh datang ke lokasi, diajak casting segala macam waktu itu. Dan emang benar, dua orangnya tuh masih saya ingat ada di Instagram gitu, baik gitu. Tapi mungkin lingkungan di sana tuh benar-benar kalau kita nggak bisa jaga diri, ya pasti ada aja gitu yang coba untuk mengajak ke arah situ gitu. Kalau kita nggak pegang prinsip di dunia seni itu berat, karena udah banyak kasus yang ternyata ternyata kita pikir dia tuh orangnya seperti ini, ternyata ketangkep gitu kan. Iya. Orang tampangnya baik loh, ini loh dia lagi banyak deh. Nggak bisa dinilai dari wajah, dari keseharian dia di Instagram seperti apa, keseharian dia di televisi. Iya. Karena kan apa yang kita tunjukin ke publik itu apa yang terbaik dari kita. Nggak mungkin kita tunjukin aib, itu sangat jarang. Karena ada pepatah Jepang, peribahasa atau pepatah Jepang, jadi dia ngomong manusia itu punya 3 topeng.
Topeng pertama topeng yang dia tunjukin ke publik, ke umum. Topeng kedua topeng yang dia tunjukin ke orang-orang yang terdekat dia. Dan topeng yang ketiga topeng yang nggak pernah dia tunjukin ke siapapun. Oh itu. Wajah atau topeng, nah pokoknya Pernah ya dengar sampai tuh aja. kata-kata itu, pernah dengar. Iya. Tiga wajah itu. Bahkan ada yang bilang 4, dan satu lagi wajah yang nggak, bahkan dia pun nggak pernah nunjukin ke diri dia sendiri. Wow. Saking gitu. Benar-benar. Berarti lo mainnya di seninya musik sama peran. Ya itu. Padahal kan dari sekolah itu kan hobinya nulis, terus nulis puisi jadi nada. Nggak sengaja sih awalnya kan. Ada teman ulang tahun waktu itu kan, minta dibuatin lagu apa. Terus ya udah kan, ya namanya kita saling bantu kan. Dibuatin dalam waktu sehari kan. Dan ternyata dia suka. Akhirnya dia nyanyiin di kelas, dinyanyiin kadang. Temennya? Cewek. Terus? Ya. Yang ulang tahun cewek, tapi yang teman saya minta tolong tuh cowok. Oh, pacarnya itu? Iya. Nggak modal lah. Udah gitu, Kurang kreatif. udah gitu udah jadi mantan lagi. Udah jadi mantan, Oh, masih mau berusaha. datang. Masih berusaha? Iya, masih mau datang. Terus kadonya tuh lagu. Jadi dia nggak mau buka kado apapun kan, takut. Soalnya mantannya juga udah dapat pasangan baru. Secepat itu move on-nya kan. Jadi tapi tetap diundang. Itu kan kayak ada pesan apa ya? Satu untuk mundur, atau satu kan kesan ceweknya itu kayak gue udah dapat lagi loh gitu kan. Gue udah dapat lagi loh gitu. Itu hal-hal kayak gitu ya. Lo yakin dia cepat move on? Atau malah dia udah move on sebelum putus? Kalau terlalu cepat ya. Belum pacaran iya. baru putus beberapa hari, beberapa minggu, dia udah punya yang lain. Itu antara dua kemungkinan. Emang terlalu cepat move on, Atau dia emang udah main dari sebelum putus udah main belakang. Atau satu lagi itu karena dia cuma ingin ngebuktiin bahwasanya dia itu Iya, bisa jadi lebih ini apa, pacar yang barunya itu cuma buat kamuflase. itu bisa jadi. Bisa jadi. Padahal mungkin baru teman biasa, tapi ya dipaksa untuk Dipaksa jadian gitu tapi kan. ya. Tapi emang itu sih bisa, nggak salah sih itu buat ya udah coba gitu, nyoba buat jadian tuh nggak, menurut gua nggak salah ya, karena Dan itu liriknya gue masih inget tuh, kocak banget tuh liriknya. ceritanya jadi tentang apa itu musiknya? Itu jazz juga sama, cuman waktu itu belum sempet dibikin pakai aransemen segala macam, baru kata-kata terus kasih nada tuh. Boleh ini mungkin kata-katanya ya dikasih tahu, boleh kan? Ya, boleh kan, udah dirilis di YouTube kan? Belum, ini masih rahasia, tapi nggak apa-apa lah. Udah rilis di mana? Bukan Belum, udah pernah belum. lo rilis? Itu lagu saya yang pertama, tapi ini lagu ini jadi kan di kelas itu hampir 15 lagu lah yang baru jadi satu yang direkam. Udah satu album dong jadi harusnya. Harusnya kalau modalnya banyak dan percaya diri itu udah jauh, tapi ya udahlah kan, namanya juga udah kerja gitu kan, jadi harus fokus di salah satu dulu, mungkin baru nanti yang lain ngikut gitu. Kalau nanti dibagi dua, takutnya dua-duanya malah nggak kepegang. Akhirnya ya itu kata-kata yang paling nyakit itu yang ada. Dahulu ku di sampingmu, dahulu ku cinta kau, sekarang kau di sampingnya, tersenyum di dalam cinta. Dulu ku selalu mencoba, selalu jadi yang pertama. Di saat kau membutuhkan, ku selalu ada. Itu baru kata depannya. Pas di bagian refnya tuh kayak, kini di hari ini, di hari yang kau nanti, aku datang dan kembali, aku datang dan kembali, membawa sebuah kado yang sederhana. Semoga kau bisa menerima, semoga kau bahagia. Ku ingin ucapkan selamat ulang tahun mantan yang tak terlupakan.
menjadi kenangan, satu harapanku. Ingatlah selalu laguku, walau kau tak di sampingku, walau kau tak bersamaku, oh mantanku. Wah itu langsung kocak itu lagu pas dibuat tuh. Gue sampai nanya kan sama dia, lu beneran mau bawa lagu ini kata gue. Karena liriknya juga kan di satu sisi dia udah bawa pacar gitu kan, pacar baru, terus lu nyanyi lagu itu kan. Menurut gue lu harus kuat-kuat mental sih kan kata gue. Dan akhirnya dibawain langsung sama dia waktu itu. Iya sih, cowok itu kalau udah, gue pribadi ya, gue ngerasa ada Wira pernah ngomong, Wira Negara dia pernah ngomong, sakit hati itu bahan bakar. Bahan bakar. Iya, gue ngerasa ya hal yang sama. Jadi bagi cowok itu ada dua bahan bakar untuk memompa keberanian, kreativitas, produktivitas segala macam dia. Itu ada dua, jatuh hati dan patah hati. Iya. Dua-duanya bahan bakar. Iya, bahkan lagu-lagu yang ternyata hits itu kan ternyata dari patah hati yang paling dalam. Kebanyakan, kan? Iya, kebanyakan lirik-liriknya dari kebanyakan lagu, sajak, puisi kayak gitu dari patah hati. Bahkan Aristoteles atau siapa yang ngomong ya? Aristoteles. Ada filsuf yang ngomong ketika menikahlah, ketika kamu bahagia, kamu akan menjadi penyair, dan ketika kamu tidak bahagia, kamu akan menjadi filsuf. Nah, kalau patah hati seniman ya gitu, paling larinya ke puisi, kalau enggak ya tulisan atau novel bisa jadi gitu kan. Gua pribadi sih ketika lagi ngejar lagi jatuh hati gitu ya, yang baru kreatif banget. Ketika patah hati kayak tapi ada stuck kayak aduh ngapain nih gitu. Jadi bego. Jatuh hati jadi bego, tapi kreatif. Patah hati jadi bego dan nggak produktif gitu. Ada kata-kata yang siapa yang bikin ya waktu itu ya? Ada komika juga sampai dia bikin show. Odi aja lah bikin show. Ya dia ngutip dari kata-kata orang juga gitu. Orang-orang lain. Cuma gue ingatnya dia ya, ternotisnya dia patah hati pertama kali jatuh cinta sama cewek, terus patah hati. Akhirnya dia setahun tuh dia belum move on, akhirnya dia ngomong, daripada gue patah hati gue pendem sendiri, mending gue jadiin karya. Jadi patah hatiku menghasilkan karya gitu. Bahkan gue dulu pernah punya motivasi ya, semakin banyak patah hati, semakin banyak kenal cewek, terus kayak kita berpisah atau berpisah atau mungkin menyelesaikan hubungan gitu ya. Itu pasti ada satu karya yang akan jadi gitu. Pasti ada satu kata-kata yang akan muncul mungkin di benak ya, akan jadi sesuatu nih. Karena ya 15 lagu yang saya tulis itu ya rata-rata dari pengalaman itu. Nggak pengalaman 15 kali mantan, 15 kali pacaran berarti. Bukan 15 juga, mungkin cerita teman juga kan, sering ngobrol. Lu lagi ngerasain apa nih? Biasanya gitu kalau di kelas kan, lu lagi ada masalah apa nih? Ceritalah. Nah, gue diem tuh gue kumpulin kata-kata yang dia cerita, terus salah satu bagian yang mungkin kata-katanya bagus gue masukin dia lirik gitu ya. Bisa. Aji, menurut gue nggak masalah ketika lo bucin, nggak masalah ketika lo patah hati, jadi bego, itu nggak masalah sebenarnya perasaan kayak gitu. Tapi yang masalah ketika lo udah bucin atau patah hati, lo jadi bego, jadi nggak menghasilkan gitu. Kalau lo jatuh cinta, lo patah hati tapi menghasilkan sesuatu, itu bagus menurut gua. Iya, daripada patah hati tapi larinya ke lain, misalkan alkohol atau dunia malam segala macam. Rata-rata ya anak zaman sekarang sih malah larinya ke situ gitu kan. Jadi mendingan lo patah hati terus lo bikin nulis apa-apa. Bodoh amat lo dibilang anak senja, indie, puitis, anak indie, anak senja maghrib ya. Serah, yang penting ini lo ada sesuatu yang lo ciptakan, ada sesuatu yang lo keluarin. Daripada
hal-hal negatif yang tersalurkan gitu kan. Benar. Terus lagu lo yang pertama ini mau lo kemanain? Nah itu berhenti total itu lagu. Lagu itu kalau nggak salah 5 bulan yang lalu atau 6 bulan ya. Awal masuk kerja itu. Jadi barengan waktu itu kan ada panggilan kerja sama udah selesai rekaman itu. Jadi dua itu tuh. Bingung kan, satu sisi baru selesai rekaman, satu sisi ada panggilan kerja gitu. Ya mau nggak mau kan, karena juga nunggu kerja itu lama kan. Ya saya milih untuk fokus di kerja dulu, tapi musik itu tetap jalan. Bagaimana caranya lagu itu tetap bisa didengerin banyak orang, bisa di-share, bisa menyampaikan pesan yang ada di lagu itu gitu. Karena tujuan itu ya tujuan utama bikin lagu itu ya menyampaikan pesan dari lagu itu. Iya. Siapa tahu ada yang merasakan yang sama gitu kan. Pasti. Ketika lagu, kenapa lagu galau itu banyak yang suka? Iya. Karena ketika kalimat-kalimat galau itu terucap, kata-kata yang kayak gitu bakalan ngerasa kok gue ngerasain yang sama ya gitu. Tapi kalau kata-kata yang positif, orang bakal nggak terlalu notice. Jadi kalau kata-kata galau-galau gitu pasti kayak gue ya, kok kayak gue ya gitu. Nah, sering ngerasain yang sama gitu, perasaan yang sama. Iya, karena kan ketertarikan seseorang itu karena memiliki kesamaan. Benar. Karena adanya kesamaan, jadi orang tertarik. Nggak mungkin lah tertarik sesuatu karena nggak ada kesamaan, tiba-tiba cuma gara-gara benar-benar nggak ada kesamaan lo tertarik, nggak mungkin. Sama. Makanya ada istilah sekarang yang digembor-gemborin, ngomongnya sefrekuensi. Tapi ya sefrekuensi itu dasarnya ya memiliki kesamaan. Ya. Untuk nyampai garis finish itu orang beda-beda caranya. Iya, ada yang lari sprint, ada yang lari maraton, ada yang ngerangkak bahkan. Ada yang rangkak. Tapi ya ketika lo yakin lo bakal sampai di sana, insya Allah sampai. Iya, impian gue di seni itu dari SMA. Dari gue bangun tidur, mau tidur, bahkan tidur tuh mimpi gue bisa main sama ini, gue bisa ada di TV ini. Kadang kalau di depan TV udah ngomong, suatu saat gue di sini nih. Ya umpama kayak misalkan ya di stasiun RCTI lah misalkan gitu ya. Kayak di sini nih. Gue kadang depan nyokap tuh kadang lagi nonton TV kan. Dan besok nih ada di sini nih. Dan bener itu kejadian waktu ngantar ke sini kan. Jadi kan kalau di lokasi syuting itu hari ini syuting, kalau sinetron kejar tayang tuh besoknya udah tayang besok malam. Jadi kan itu kan nginep di lokasi, sampai nginep di masjid lah, di musola, nginep di rumah temen lah. Gue pernah sampai kayak gitu, pulang pagi. Nah, jadi ketika hari ini syuting langsung ngabarin tuh keluarga yang di Palembang, nontonnya nanti ada di sini jam sekian. Emang bener ada di video ada. Dan satu ketika langsung kayak kebayang, anjir omongan gue waktu itu kok bisa terwujud di ini ya. Bener. Gak nyangka gitu gue. Itu kocak banget, bahkan teman SMA yang gue ngajak ngobrol gitu kan, lu mau jadi apa gitu kan. Sekarang SMA kan pas mau kelulusan pasti nanya kan, lu mau lanjut kemana, lu mau jadi apa. Ada yang mau jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara gitu. Jarang yang gue ingin berkarya nih gitu. Karena dari SMA gue juga kalau guru nanya pasti nggak ada tuh kita dengar mau jadi apa. Mau kerja di ini, kerja hanya itu. Anak SD zaman. Iya. Nggak, hampir nggak ada. Pikirannya ya pekerjaan-pekerjaan yang udah kelihatan. Iya, udah kelihatan. Jarang yang. Dan bahkan baru ini gitu, ketika ada salah satu konten presiden gitu. Nanya anak kecil kan, kamu cita-cita mau jadi apa? Jadi YouTuber. Ada tuh yang Bapak Jokowi nanya kan. Saking sekarang cita-cita tuh udah luas gitu, nggak harus jadi PNS, Iya. nggak jadi dokter, jadi bidan atau segala macam. Gitu. Bukan kita menganggap rendah cita-cita itu, tidak kan, tapi ada loh cita-cita lain gitu yang Iya, benar. Sebenarnya masih bisa dikejar gitu. Iya benar. Kayak stereotype orang itu terlalu sempit sih. Iya benar. Ketika terjun langsung ke lapangan tuh. Kayak gue lulus S1 teknik elektro. Orang-orang pasti ngomongnya, kalau nggak
coba ngelamar di PLN, kalau nggak gini Iya, nggak gini, bener-bener gini. pasti udah dijurusin ke sana kan. Kenapa elektroteknik dengan ngelamar PLN? Padahal ada yang lain loh. Elektro itu nggak cuma tentang listrik di PLN. Iya. Bisa ada juga tentang telekomunikasinya, ada yang kontrol robot, ada yang ya macam-macam, luas. Gitu. Dan nggak satu bidang itu nggak selalu ngejerumus ke satu hal doang. Benar-benar. Karena udah kayak udah dikotak-kotakin dulu Iya. jurusan ini, pasti nanti larinya ke sini, ke sini. Nggak bisa kayak gitu sekarang. Enggak. Tadi yang lo cerita lo kurang pede orangnya. Terus ya kayak gitu lo kurang pede. Gua juga selama gua ngerantau, gua ngerasa itu udah 9 tahun dan itu kayak gua jadi turun tuh, produktivitas gua turun banget. Pasti. Gua di SMA, gua di SMA kelas 1 gua ikut organisasi. Kelas 2 kelas 3 itu gua udah jadi bounty hunter, tau gak lo? Bounty hunter maksudnya gue ikut organisasi. Kelas 2 kelas 3 gue ikut lomba. Ikut lomba bukan nyari prestasi gue, dari duit. Sumpah, karena hampir udah pasti kalau gue ikut lomba juara 1, 2, 3 itu orangnya itu aja, termasuk gue gitu. Makanya sama teman-teman sekolah gue. Nah, suatu ketika itu gue benar-benar ngerasa produktif banget itu gue kelas 2 kelas 3 SMA itu, terutama kelas 3. Bayangin, gue sekolah gue sekolah SMK, tapi gue nggak pernah minta uang jajan sama orang tua gue. Dari SMK? Nggak pernah. Gue dari SMK nggak pernah minta uang jajan sama orang tua gue. Uang jajan itu dikasih orang tua tiap hari buat bensin. Sisanya buat pacaran, buat nongkrong segala macam. Gue nyari sendiri. Dengan cari itu. Pertama dari lomba itu ya paling seminggu sekali, kadang kalau lagi apes sebulan cuma dapat sekali gitu, dan itu kan nggak banyak ya, paling 200-300 ribu doang. Itu tuh lomba apa bahasa tadi? Inggris. Bahasa Inggris. Wah. Scrabble bahasa Inggris. Terus bahasa Inggris. Gue dapat duit yang konsisten ya dari luar lomba. Padahal concernnya itu ketika lo ikut ekskul, lo nyari prestasi dengan cara ikut lomba. Benar-benar. Kalau runut itu nyari duitnya, tadi ujungnya menang lomba. Iya. Tapi gue nyari jalan lain. Gimana gue cepet dapat duit selain harus ikut lomba? Pertama gue bikin kamus. Ya kan kalau Scrabble itu ada kamusnya khusus ya. Dia nggak pure bahasa Inggris, soalnya dia ada serapan bahasa dunia juga, beberapa bahasa dunia gitu. Gue bikin kamus, gue jualin. Karena gue udah punya nama, jadi sekolah-sekolah lain itu ini gitu, percaya sama gue, jadi belinya di gue. Kalau kamus itu gue promosiin tuh, gue ngerasa anjir, gue SMK itu gue udah jago marketing. Udah. Sekarang udah jelek banget marketing gue. Jual kamus. Kedua gue bikin handbook itu buku panduan. Buku tips gitu doang, tips and trick doang, kecil. Itu cuma dari kamus sama handbook itu gue cuma model copy paste komputer, cuma modal Excel, copy paste gitu doang. Itu dapat duit tuh, gue banyak dapat duit dari situ. Dan yang ketiga, lu bayangin, gue anak SMA, beraniin diri gue ngajar SMA lain. Berapa ya? Gue SMK 2 negeri, gue ngajar SMK 2 Mei, yang SMK 2 yang swasta, SMK 4 negeri, terus SMA Al-Kausar swasta, satu lagi YP kalau nggak salah, Saverius apa YP, pokoknya gue ngajar banyak ke sekolah. Anak SMA ngajar anak SMA. Saking gue itu di hari libur semua tuh, ngambil satu minggu. Enggak. Udah biasa, udah Kalau pulang sekolah langsung. Jadi gue di rumah itu ya emang dari biasa pulang itu pasti berangkatnya pagi, pulangnya ntar maghrib baru pulang. Ya, orang tua gue tahu, orang tua gue baru tahu kegiatan gue kayak gitu baru kemarin waktu Lebaran 2 tahun yang lalu. Gue cerita, gue ngomong, ibu nggak tahu aja kenapa dulu aku jarang minta uang jajan. Ibu mikir-mikir, iya ya, kamu beli apa-apa beli sendiri ya? Iya,
Karena aku ngajar, aku jualan kamu Scrabble, aku gini nih. Oh, baru tahu itu. Tapi emang semenjak ke Bekasi, mungkin gua yang apa ya, nggak cepat beradaptasi, akhirnya produktivitas gua turun drastis. Dan sampai satu titik ketika tahun kemarin setelah lulus kuliah, gue mikir apalagi yang mau gue kerjain gitu. Gue kalau kerja doang, berangkat pagi pulang malam, kerja doang, oke, orang-orang ngeliatnya oh bukan pengangguran kan, ada yang dikerjain. Tapi di jiwa gue ngerasa tetap nggak produktif, karena nggak ada yang gue ciptain. Itu yang dirasain. Nggak ada yang gue ciptain karena nggak ada yang gue ada yang kreativitas yang keluar dari gue. Akhirnya gue tersadar di satu sisi, gue ngeliat Instagram cewek, namanya tuh mirip namanya tuh nama karakter game teman gue. Teman gue bikin karakter game itu main Ragnarok X dulu main Ragnarok X. Gue pakai nama Macha, teman gue bikin namanya Damara itu artinya dewa Yunani atau dewa apa gitu. Nah, nggak sengaja gue ngeliat tuh di pencarian cewek namanya Damara, gue liat profil IG-nya cakep banget dibandingin artisnya cakepan dia gitu. Tapi gue cari perbedaannya, kenapa followers dia nggak sebanyak orang lain? Karena dia nggak terlalu pede. Wah, itu poinnya tuh. Makanya gue beraniin, oh iya, mungkin orang-orang artis-artis atau selebgram gitu, dia dapat sesuatu yang dia dapetin sekarang ya karena dia nggak itu break his limit. Apa artinya itu break? Ngelawan batasan dia, ngelawan ketidakpedean dia, ngelawan rasa takut dia. Benar. Itu ya makanya kadang kita suka berpikir kan, kurang gue di apa bandingin dia kadang gitu. Iya, kan? Gue kurang satu kan, kurang percaya diri. Pasti ada satu titik di mana lo ngerasa bukan sombong ya, cuma ngerasa kayak lo introspeksi kayaknya gue bisa deh lebih dari dia, tapi kok enggak gitu. Nah iya bisa. Itu sering kan. Kadang kalau ngebandingin lihat konten kreator kan di IG, cuma gini doang kok viral kadang gitu kan. Kadang suka mikir kan. Tau nggak kuncinya di mana? Di kata doang itu. Iya, doang itu. Lu doang akan tetap jadi doang kalau nggak lu kerjain. Kalau lu kerjain nggak jadi doang dia jadi sesuatu. Ya kan? Kata doangnya itu. Ya lah gini doang. Enggak, itu nggak doang. Itu ada effort yang dia lakuin. Ada sesuatu ya. Ada rasa yang harus dia lewatin itu. Kadang kita itu sebenarnya ketinggalan sama orang itu bukan gara-gara orang itu punya kelebihan, emang kita yang nutup potensi kita karena kita terlalu sombong. Kan dosa terbesar manusia itu sombong. Kalau di Ibrani Lucifer itu mewakili dosa kesombongan kan. Lucifer gokil gitu. Pokoknya dapat tuh gue jadi nerima sesuatu yang selama ini mungkin gue nggak tahu gitu kan. Iya, nggak perlu buru-buru, pelan-pelan lu latih. Itu baru gue lihat tuh. Nanti ngomong. Gue baru lihat tuh tadi Instagramnya tuh. Kata-kata dari tadi dulu gue lihat dulu. Dari siapa tadi ya Instagramnya? Firsa Basari ya. Banyak orang yang ngejar mimpi gitu. Emang ini padahal nggak semua mimpi tuh lari gitu kan. Iya. Nggak semua mimpi tuh lari gitu. Kenapa harus dikejar gitu? Bisa jadi kita nggak perlu lari, cuman jalan perlahan gitu, agar lebih teliti dan tidak jatuh gitu. Nah, kebanyakan orang karena lari kan akhirnya jatuh kan. Mimpi itu nggak tergapai karena kita terburu-buru untuk sesuatu yang sebenarnya nggak lari, ada di sekitar kita mungkin kan, dari hal-hal yang kecil gitu. Itu gue kayak, wah iya bener ya, orang banyak yang lu ngapain, gue pengen ngejar mimpi gue, emang mimpi ini lari kemana gitu kan. Mimpi lo emang ngejar apa, mimpi lo lari kemana? Iya, gue mikir iya gue ngapain gue ngejar ya ibaratnya. Iya. Jalan perlahan aja kan, kalau perlahan lebih teliti gitu kan, lebih hati-hati gitu. Itu sih tadi gue baru baca itu. Sampai segini dulu kali ini.
Mungkin gue tutup dengan, gue pernah dengar ada quotes dia ngomong, gue baca di komik kalau nggak salah, di film Garuda kalau nggak salah deh, film Garuda deh, Cahaya dari Timur atau Garuda di Dadaku atau gue lupa, pokoknya film tentang bola. Pelatihnya ngomong gini, kalian terlalu fokus sama batu besar, padahal kerikil kecil yang membuat kalian jatuh. Gokil. Sekian. Baik.